Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Darmayani dari kelas B Peternakan semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama menumpas pemberontak dan nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pada awal tahun ke-11 Hijriah atau bertepatan pada tahun 612 Masehi. Sejarah pengangkatannya yaitu dari musyawarah kaum Ansar dan Muhajirin yang sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau as-sabiqul al-awwalun dari golongan laki-laki dewasa. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang pertama, meredam pemberontakan oleh kaum murtad. Yang kedua, pemberantasan nabi palsu. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang keempat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kemajuan yang dicapainya adalah memerangi nabi palsu dan kaum murtad, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf, perluasan wilayah Islam ke Irak dan Syria. Wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar wafat pada hari Senin di malam hari setelah maghrib dan dikebumikan pada malam itu juga, yaitu tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah beliau sakit selama 13 hari. Beberapa hal yang dapat kita contoh dari sikap Abu Bakar adalah yang pertama, jiwa rela berkorbannya. Yang kedua, sifat kepemimpinannya. Di antaranya, kepemimpinan dengan banyak kerja dan perbuatan, atau bukan perkataan. Yang kedua, takwa dan amal saleh adalah pondasi kepemimpinan. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan pasukan. Yang keempat, menjelaskan metode kepemimpinan kepada para pengikut. Yang kelima, menggunakan nasihat yang baik dan pengarahan yang benar kepada para personel pasukan. Yang keenam, memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Yang ketujuh, selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan banyak lagi sifat yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini. Baiklah, selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang Umar bin Khattab. Sejarah pengangkatannya. Saat Abu Bakar sakit, Abu Bakar menyampaikan niatnya tentang keinginannya untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hampir seluruhnya menyetujui. Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun ke-13 Hijriah. Usaha atau kebijakan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di antaranya, tak lama sesudah Umar memegang tampuk kekuasaan, pasukan Islam menduduki Suriah dan Palestina, yang kala itu menjadi bagian dari kekuasaan Bizantium. Usaha selanjutnya yaitu menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf dan menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam. Selanjutnya, kondisi masyarakat Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, dalam bidang politik. Khalifah Umar telah memperkenalkan dasar penentu dan pelantikan pegawai. Beliau telah membentuk majelis yang diisi oleh wakil-wakil dari Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, dalam bidang sosial, terutama pendidikan. Khalifah Umar telah mengembangkan pengajaran Al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid, dan beliau juga telah mengutus guru agama ke berbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Khalifah Umar bin Khattab telah membangun irigasi perairan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat, seperti pertanian milik Abu Musa di Basroh, dan rakyat telah digalakkan mengelola lahan miliknya. Wafatnya Khalifah Umar bin Khattab.
Abu Lu'lu'ah berhasil membunuh Umar bin Khattab ketika beliau bersiap-siap memulai salat subuh. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 26 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Atas persetujuan Aisyah, jenazah Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa hal yang tentunya dapat kita contoh dari sosok beliau adalah orang yang berani membela meski dalam kondisi minoritas dan tertekan. Yang kedua, beliau tidak pernah gentar dengan musuh sekalipun jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, beliau sangat mengharapkan syahid dalam memperjuangkan Islam. Yang keempat, beliau orang yang berani mengatakan kebenaran kepada siapa saja. Dan yang terakhir, beliau adalah sosok tokoh yang berani mengajukan kritik kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyetujui perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Mekah yang menurutnya sangat merugikan kaum muslimin. Selanjutnya, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia ini adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awan, dan Talha bin Ubaidillah. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali. Selanjutnya, kebijakan Utsman sebagai khalifah. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat Islam di sana. Selanjutnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Di masanya, kekuatan Islam melebarkan ekspansi untuk pertama kalinya. Islam mempunyai armada laut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi masyarakat Islam pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemajuan-kemajuan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, membasmi pemberontak. Yang kedua, mengatasi kesulitan kaum muhajirin. Yang ketiga, pengumpulan mushaf. Utsman bin Affan juga berperan dalam penulisan mushaf Al-Quran. Yang keempat, perluasan Islam. Dan yang terakhir, perluasan masjid. Wafatnya Utsman bin Affan. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengambil keluarganya untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, khalifah keempat, saya akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum dimulainya kenabian. Beliau adalah sahabat pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib adalah orang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak, fasih dalam berbicara,
dan salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pemerintahan tidak pernah sunyi dari pergolakan politik. Tidak ada waktu sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Kebijakan Ali bin Abi Thalib diantaranya mengganti hampir seluruh pejabat-pejabat lama, menertibkan dan membatasi penggunaan fasilitas negara oleh pejabat-pejabatnya, mengembangkan ilmu pengetahuan, diantaranya disiplin ilmu bahasa dan sastra. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij. Beliau wafat menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Baiklah. 1, 2